Halo pemirsa Jawa Pos TV, berjumpa kembali dalam program Jejak Kota. Di edisi kali ini, tim Jejak Kota akan mengunjungi salah satu museum di Kota Magelang, yakni Museum Oi Hong Jin atau biasa disebut Museum OHD, sebuah museum seni kontemporer yang berlokasi di Kota Magelang dan milik salah satu kolektor lukisan ternama yang bernama Oi Hong Jin. Meski museum ini berada di kota kecil seperti Kota Magelang, namun ketenaran museum ini sudah sampai mancanegara. Terlebih, jika Anda memiliki jiwa seni yang tinggi, tentunya wajib untuk mengunjungi Museum OHD. Lalu, apa saja sih koleksi yang ada di Museum OHD? Yuk, mari ikuti Jejak Kota bersama Direktur Jawa Pos Radar Semarang, Bayi Haki. Halo pemirsa Jawa Pos TV, jumpa lagi dengan saya Bayi Haki dalam Jejak Kota. Kali ini pemirsa saya ajak mengunjungi Museum OHD di Kota Magelang, tepatnya Jalan Diponegoro 74. Yuk ikuti saya. Halo Pak OHD. Halo, selamat pagi. Selamat pagi datang juga di rumah saya. Ya. Pak OHD ini luar biasa, usianya 84 tahun, Ya. masih sehat, bugar. Alhamdulillah. Inilah pemilik Museum OHD di Magelang. Ada 3 museum, yang satu di Jalan Diponegoro ini, kemudian yang kedua di Jalan Jenggolo, Ya. dan yang ketiga di Jalan Tidar. Ya. Nah, namanya sama-sama OHD disesuaikan dengan pemiliknya. OHD berarti Oi Hong Jin. Ya, untuk memudahkan disingkat saja OHD lah. OHD, saya panggil Pak OHD. Gampang untuk nginget lah. Ya. Mari pemirsa kita lihat bagian dalamnya. Ya, ini adalah rumah sebenarnya ya. Ya. Namun ya bisa dianggap museum kecil juga karena setiap tempat kosong itu di situ ada karya seni. Ya. Jadi penuh atau syarat dengan karya seni Ya. rumah ini. Sebagai rumah seni, itu ruang tamunya ini sudah berseni. Ya. Dan ini pertimbangannya apa, Pak OHD ini, menghadirkan ini? Ini semua itu ada sejarahnya. Ya. Dan ada ceritanya. Saya ini kan mempunyai 2 anak. Ya. Saya ini dokter yang patuh KB. Anaknya 2 putra. Nah, ketika mereka menikah, itu saya bikin pesta perkawinan ini suatu art happening yang total art. Ya. Yang pertama itu 2006, pada waktu itu menggegerkan sampai masuk juga di headline media Kompas dan sebagainya. Ya. Yang kedua itu lebih besar lagi, dan ini adalah dari perhelatan perkawinan anak saya kedua. Pada waktu itu di tempat perhelatan itu semuanya itu karya seni. Saya mengundang lebih dari 100 seniman ya dari mana-mana. Ya. Mereka semua bikin karya seni. Mulai masuk area Tribakti itu sudah karya seni. Ketika mau masuk ruangan itu orang harus melewati lubang kunci yang merupakan karya seniman juga. Ya. Melewati lorong. Ya. Dan masuk ruangan itu disambut oleh karya ini. Ibu Pertiwi menyambut kita ya. Semua orang, wah, bikin foto kan? Ya. Wah, yang bikin fotonya tentunya maunya begini kan? Tapi semua kecewa, nggak bisa nyampe begitu. Kecuali orang yang bule-bule yang gede-gede gitu lah. Jadi itu ada juga humornya. Ya, juga lah. humornya itu kalau bisa menggapai kedua puting payudara ini bisa tercapai keinginannya. Ternyata saya juga tidak bisa. Hanya bisa salah satunya saja. Ya, dan seni itu memang tidak harus selalu serius. Bisa juga buat hiburan ya. Yang ini adalah Borobudur karya Avandi ya, Pak OHD. Itu bisa dijelaskan itu Pak OHD? Ya, Avandi itu kan
kalau melukis itu kan langsung dari tube, ya, tidak dengan kuas. Memang dulu awalnya kuas, tapi ada sejarahnya kemudian dia beralih menjadi memakai langsung pelototan dari tube. Karena dengan cara itu dia ini bisa menyelesaikan dengan cepat. Dan dia ini butuh untuk mengekspresikan moodnya dalam waktu singkat. Kalau tidak dia ini terlalu ekshaustif, terlalu capek ya. Dan mungkin itu inspirasinya udah hilang. Makanya buat Affandi ukuran ini 3 kali 1,5 meter ini sudah besar sekali. Ini yang paling besar yang saya punya dari Affandi. Biasanya lebih kecil. Dapat dari mana, Pak Ohadi? Ini dari kolektor lama. Yang kayak gitu-gituan. Karena pada umumnya Affandi itu kan lukisannya itu waktu juga laku. Dalam negeri apa luar negeri dapatnya? Dari dalam negeri. Dalam negeri. Jadi pada waktu itu Affandi itu yang paling terkenal. Tapi kan sejak dulu itu sudah mahal. Jadi ketika saya mulai koleksi ya kepingin beli Affandi, tapi ininya nggak kuat ya. Yang pertama kali beli itu saya malah nyicil kok gitu ya. Jadi untuk Affandi ini ukurannya besar. Dan ini tim Affandi itu harus melukis di tempat. Nek Hendra lain, dia melukisnya di studio, sehingga dia model-model itu bisa luar kepala, dia punya fotografi memori. Karena dia di tempat, tentu kok bawa kanvas yang terlalu besar juga nggak bisa. Begitulah. Dan Borobudur adalah suatu subjek yang dikenal semua orang. Jadi orang-orang apalagi di luar negeri, habis dari Borobudur masuk rumah ini, loh. Ini lebih bagus lagi deh. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini lantai 2 di Museum Ohadi ini atau rumahnya Pak Ohadi. Ini kayaknya eksklusif sekali yang di sini. Ini ruangan apa, Pak Ohadi? Jadi ini justru cikal bakal. Jadi pada waktu itu ketika rumah kita kosong, karena rumah ini kan rumah lama, plafon kan tinggi pada waktu itu. Ini plafon memang kita rendahkan. Lantas kita punya ruangan besar ini. Lantas ini ruang display kita pertama setelah rumah. Pada waktu itu lukisan belum besar-besar, yang saya punya belum besar-besar. Ada lukisan yang kontemporer itu sekarang kan besar, bisa naik. Dari rumah induk kita ke belakang. Disinilah Museum Ohadi itu. Pak Ohadi, ini yang di sini bisa dijelaskan ini apa, Pak Ohadi? Jadi ini adalah bangunan museum pertama. Yang pada waktu itu selesai. Kalau sekarang sudah 26 tahun yang lalu. 26 tahun. 1997. Saya masih ingat selesainya. Walaupun bangunnya lama. Di sini memang kalau dulu ya semua lukisan dari macam-macam zaman ada di sini. Tapi kan kemudian seniman-seniman muda itu bikin karya makin gede, baik nggak bisa masuk. Nah, ini yang dulu Pak Ohadi mantu itu ya. Nah, ini kayaknya ini luar biasa, pemirsa. Coba ini ada tapak kakinya. Coba saya hidupkan dulu. Karena ini memang sangat menghibur. Karya seni itu boleh saja menghibur gitu. Coba, Bapak. Ini adalah patungnya Pak Ohadi yang dibikin mirip santai begitu. Di sini ada tapak kaki. Coba saya injak tapak kakinya kayak apa?
ini memang sangat menghibur sekali. Ternyata ini menyambut orang dengan tertawa khas Pak OHD itu adalah tertawa lepas. Dan ini sebenarnya tanpa penguatan saya. Jadi ini pada waktu saya mantu pertama. Ya. Saya itu waktu coba bilang kalau ada yang bisa bikin duplikat saya, menyalami tamu-tamu yang banyak, saya lebih baik melantai saja. Akhirnya dibikin karikatur. Ya, ini pakaian saya dan ini sebagai surprise ditaruh di tengah ruangan. Orang pada mainan di situ, begitulah. Ya. Nah, ini karya-karya, semuanya karya di sini karena ini memang museum yang sesungguhnya itu di sini. Ini karyanya siapa, Pak? Ini karyanya Nyoman Nuarte. Ini yang mendesain IKN. Itu istananya IKN. Yang bikin Garuda Wisnu Kencana di Bali. Jadi ini menggambarkan ground zero itu ketika Twin Towers itu diserang sama pesawat itu. 9/11 itu. Ya, pada waktu itu kan mereka ambruk kan, hancur. Dan ini dibayangkan yang target kemudian Empire State Building dan Chrysler Building ini sebenarnya dalam keadaan kebakar. Ya. Nah, ini kita lanjut. Ya.